Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jiwa baru Ani ikut berdoa sama-sama dengan kita. Kuasa Allah biarlah bekerja melalui pujian dan penyembahan. Dia dengarkan, dia ikut berdoa, mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memilih kami untuk kami bisa tiba di tempat ini, menyatukan hati Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Pencurahan Roh-Mu boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Di tengah-tengah kami Tuhan ada saudari kami Aryani yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, jamahan-Mu terjadi Tuhan, kuasa-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan, jiwanya boleh tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Kau antarkan mereka sampai di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri berkat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan menyatukan hati kami untuk menyembah-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hati kami, jiwa kami, roh kami untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes. Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Bicara buat setiap kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan hadirat surgawi. Terima kasih Tuhan, setiap kami diberkati. Roh Kudus berkaryalah di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom saudara. Selamat datang dalam doa 10 hari. Amin. Di gereja kita, Gereja Bethlehem Pemalang. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara, kita mau belajar dari Kisah Para Rasul selama 10 hari ini. Saudara, malam hari ini saya mau menyampaikan tentang doa dengan visi. Doa dengan visi. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa harus berdoa dengan visi. Berdoa dengan visi itu artinya berdoa dengan tujuan, berdoa dengan target, saudara. Selama 10 hari ini visi kita, target kita, kerinduan kita hanya satu, saudara, untuk kepenuhan Roh Kudus. Bagi yang belum dipenuhi Roh Kudus selama 10 hari ini, kerinduan kita, doa kita, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Bagi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, gimana doanya? Doanya gini, Tuhan penuhkan saya lebih lagi, bangkitkan roh saya, bangkitkan roh saya, buat saya bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, begini, kerinduan saya selama 10 hari ini, saudara, supaya kita dibawa Tuhan untuk mengalami kenaikan, naik level, saudara. Amin. Mengalami naik level, saudara. Tidak biasa-biasa, melainkan kita berpindah ke level yang luar biasa, saudara. Menjadi orang Kristen yang luar biasa, menjadi orang Kristen yang bergairah, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, saudara. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, pikiran kita, hati kita, roh kita selama 10 hari ini, pikirkan ini, saudara. Jangan berikan pikiranmu kepada yang lain-lain, saudara. Pikirkan ini, dipenuhi Roh Kudus. Saya mau datang kepada Roh Kudus, berpuasa, menyiapkan hati, baca firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika kita datang ke tempat ini, saudara, dari rumah, bahkan di rumah pun pikiran kita sudah memikirkan itu. Tuhan, saya haus akan Roh Kudus, saya rindu akan Roh Kudus. Supaya ketika kita di sini, saudara, ketika kita nyanyikan, ketika kita duduk pertama kali, saudara, pikirannya sudah kepada Roh Kudus. Dan ketika kita nyanyi pujian, saudara, kita sudah langsung connect sama Tuhan. Kita tidak perlu nyanyi lagu, saudara, sampai berulang-ulang, masih belum merasakan apa-apa. Itu buang-buang waktu, saudara. Kita begitu datang kepada Tuhan, sudah langsung connect, saudara, langsung menikmati hadirat Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu kita nunggu sampai jam 9, saudara. Amin, saudara, karena hati kita sudah disiapkan. Mari kita, saudara, buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita tidak baca semuanya, saudara, hanya bagian-bagian penting saja. Kita baca, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat 13. Sudah ketemu semuanya? Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua kita bergantiannya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan dengan berkeduh. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka turunlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun ini itu berkumpullah orang banyak, mereka bingung seperti mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia.
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Kemudian anggur manis ya. Khotbah Petrus. Coba kita lanjutkan saudara, khotbah Petrus itu sampai dengan ayat 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi kejadian terakhir demikian firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat yang ke-26. Sebab itu Saya ya. Sebab itu hatiku bersuka cita. Iya betul. Iya betul. Oh, 36 maksudnya. jadi seluruh Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Yes. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendak. Jawab Petrus. Tadi saya bilang apa? Jawab Yesus. Oh. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu istilahnya orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yes, ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan dia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menjadi juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua dengan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu Dari mereka yang menjual harga miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan persekutuan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan dengan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira saya mau menyampaikan intinya gini. Pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Amin. Ketika pasal yang kedua ayat 1 kita lihat, saudara, murid-murid di situ mereka berdoa, kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dan bahasa yang mereka ucapkan, saudara, ternyata dimengerti oleh orang-orang lain di sekitarnya, saudara. Karena pada waktu itu hari Masih jam 9. Pentakosta. Ya. Hari itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari besar bagi orang Yahudi. Firman Tuhan berkata pada hari Pentakosta itu, ya kira-kira seperti ini, hari Lebaran begini, saudara. Dan mereka merayakan, dan semua orang Israel di segala penjuru bumi pulang ke Israel, dan mereka melihat itu, saudara. Ketika melihat itu, saudara,
orang-orang Israel yang melihat itu dan mereka bilang, aduh, mereka mencemooh, mereka membicarakan itu. Dan kemudian Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Khotbahnya Petrus itu dia bilang apa, saudara? Petrus bilang gini, kami ini bukan orang mabuk. Kami ini dipenuhi Roh Kudus yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel di Perjanjian Lama sudah menubuatkan bahwa akan ada hari-hari terakhir, yaitu Roh Kudus dicurahkan dan semua orang akan menerima Roh Kudus yang percaya kepada Yesus, dan mereka akan berbahasa roh. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Dan orang-orang di Israel itu kan banyak yang tidak percaya Yesus. Mereka menolak Yesus, dan mereka itulah yang mencemooh orang-orang Kristen ini, saudara. Kemudian Petrus dalam khotbahnya itu dia bilang begini, Yesus kalian tolak. Kalau kalian menolak Yesus, kalian akan dihukum oleh Allah. Kemudian ketika mereka mendengar khotbahnya Petrus, mereka meresponi dan mereka bilang begini, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Petrus bilang, kamu harus memberi dirimu dibaptis, kamu harus bertobat, kemudian kamu beri dirimu dibaptis, lalu kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Petrus dengan kata lain dia bilang begini, kami menerima karunia Roh Kudus ini, kami berbahasa roh, bukan cuma untuk kami, tapi juga untuk kamu, untuk semua orang di seluruh dunia, karena ini dicurahkan untuk semua orang. Amin. Amin. Jadi semua jemaat GSJA harus terima kepenuhan Roh Kudus. Amin. Karena ini bukan agenda untuk hamba Tuhan, ini bukan agenda untuk orang-orang tertentu, karena ini adalah agenda Tuhan untuk semua orang yang percaya. Baik anak-anak kecil, anak-anak muda, orang tua, semua harus terima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Dalam Perjanjian Lama, saudara, kita melihat Roh Kudus itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tertentulah yang menerima pengurapan khusus, yaitu imam, nabi, raja. Hanya jabatan inilah yang menerima pengurapan Roh Kudus untuk mereka dipakai Tuhan, saudara. Dan di zaman Yesus merangkum semua itu dalam dirinya. Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, Yesus juga sebagai raja. Imam, nabi, raja. Saudara, ketika Yesus di muka bumi ini, Yesus bilang kepada murid-muridnya, hei, lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau aku di sini, berarti aku yang bekerja, aku yang jadi imam, aku yang jadi nabi, aku yang jadi raja. Tetapi kalau cuma aku yang mengerjakan semua ini, sedangkan target kita adalah seluruh dunia, gimana saya mau mempengaruhi seluruh dunia dengan saya sendiri? Tentu terbatas. Kemudian Yesus bilang, saya harus pergi ke sorga. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Rohku yang ada di dalam diriku itu akan dicurahkan kepada semua orang. Jadi semua orang harus menjadi seperti saya. Amin. Amin. Tujuan Yesus adalah, kerinduan Yesus supaya setiap orang seperti Yesus, menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi. Di dalam kitab Petrus berkata, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam kitab Petrus berkata, kita ini semua sekarang menjadi imam, raja, nabi. Amin, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini, saudara, banyak orang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat di YouTube, saudara, kalau mencari tentang orang-orang dipakai Tuhan yang khotbah, mujizat, ada banyak, saudara. Dan kita pun sebenarnya jangan minder, saudara, karena kita juga dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini orang berlomba-lomba dengan di YouTube, saudara, menampilkan apa, saudara? Bukan, sebenarnya tujuan yang paling utama menampilkan di YouTube adalah untuk memberkati banyak orang.
Kenapa? Karena hari-hari ini adalah zaman berkembang teknologi, dan saya percaya Tuhan juga butuh teknologi. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kalau di zaman Yesus pasti belum ada YouTube, saudara. Tapi hari-hari ini, saudara, ada YouTube. Dan saya kira kalau kita tidak menggunakan yang seperti ini, itu termasuk sebuah kelemahan, saudara. Justru ketika ini dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah, maka akan banyak orang diberkati, saudara. Amin. Haleluya. Saya melihat di YouTube, saudara, ada banyak, saudara. Salah satu yang saya lihat, saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia cuman khotbah kadang di mobil gitu ya, khotbah singkat, saudara, dan kadang di kamarnya, di rumahnya. Tapi saya lihat isinya bagus dan pengajarannya bagus, dan banyak orang yang menonton, ada ribuan bahkan jutaan, dan kesaksiannya saya lihat dari menonton itu, mereka ada yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya, saudara, dia cuma di rumah, saudara, dia cuma di mobil, saudara. Tapi tahukah, saudara, ada ribuan banyak mendengar. Kita di sini, kita khotbah di sini, yang dengar cuma berapa orang, saudara, terbatas. Tetapi dengan media-media yang sekarang Tuhan bisa pakai, banyak orang di seluruh dunia bisa mendengar, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, artinya gini, saudara, kita nggak perlu minder. Awalnya saya merasa minder, saudara, menampilkan di YouTube. Siapa sih saya ini? Saya lihat pendeta besar, khotbah ini nih, gereja-gereja besar menampilkan pelayanannya tuh. Saudara, ternyata ketika saya mulai dengan khotbah, kemudian saya tampilkan, saya dengar, saya sendiri diberkati dengan khotbah saya. Amin. Saya mendengar khotbah saya sendiri, saya diberkati juga. Pada intinya, saudara, kita diberkati bukan orang itu yang memberkati, karena firman yang disampaikan. Amin. Selama firman disampaikan, saudara, siapapun yang menyampaikan di YouTube, mungkin anak kecil, anak muda, orang tua, siapapun, ketika dia tampil di YouTube menyampaikan firman, dan firman itu punya kuasa. Amin. Amin, saudara. Firman itu punya kuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu minder dengan hamba Tuhan besar. Saya juga hamba Tuhan besar. Amin. Amin. Gereja besar, kita juga gereja besar. Amin. Haleluya. Yang penting kita nikmati Roh Kudus di sini, kemudian kita tampilkan, dan orang ketika melihat dan menyaksikan itu, saya yakin mereka Roh Kudus juga bekerja di sana. Amin. Haleluya. Dan ketika mungkin ada orang baru datang ke Pemalang, orang gereja, mungkin susah nyari gerejanya, tinggal cari di YouTube gereja Pemalang, langsung ketemu. Coba buktikan, cari di YouTube gereja Pemalang, langsung keluar kita nanti. Haleluya. Amin. Ini salah satu cara untuk memasarkan gereja. Terima kasih untuk Pastor Ibu yang sudah memberikan banyak masukan. Oke. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya begini, saudara, hari-hari ini kita mau dipakai oleh Tuhan. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Dan bagian yang terakhir, saudara, orang-orang yang bertobat itu, memberi diri dibaptis itu, mereka setiap hari berkumpul. Mereka melakukan apa di situ? Mereka baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mereka berbagi-bagi harta, kemudian mereka saling menguatkan. Apalagi, saudara, inilah awal mula gereja, saudara. Gereja itu diawali dari sebuah kelompok kecil seperti ini. Mereka berkumpul sehati dan saling memberkati. Dan ini yang sekarang malah sudah tersingkir, dan hari-hari ini malah fokusnya kepada show gereja yang besar dan yang hadir ribuan orang, jutaan orang, dan dia khotbah, saudara, dan sesama jemaat tidak saling mengenal. Tapi di sini mereka saling mengenal, saudara. Sekalipun gereja kita besar, tapi kelompok kecil harus tetap ada, saudara, supaya tetap terpelihara dan hubungan tetap baik, saudara. Amin. Yang terakhir, bagian yang terakhir sebelum kita berdoa. Bagian yang terakhir itu gini, saudara. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tujuannya supaya mereka pergi
menjadi saksi. Amin. Amin. Ola dipenuhi Roh Kudus sudah menjadi saksi. Louis dipenuhi Roh Kudus sudah menjadi saksi. Louis bisa saja mendoakan orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Bisa sembuh enggak? Bisa sembuh. Enggak harus koan dia mendoakan. Setiap kita. Amin saudara. Amin. Nah, kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu, kita akan dipakai Tuhan saudara untuk melakukan. Dan kita pun harus melatih diri saudara. Dan selama 10 hari ini saudara, biarkan Roh Kudus itu seperti api yang membakar roh kita, supaya roh kita bergairah dan pengurapan itu luar biasa dan mendorong kita berani untuk melakukan hal-hal yang kita tidak pernah lakukan. Apa itu saudara? Mungkin mendoakan orang sakit, kita takut melakukannya dan nggak pernah melakukannya. Coba kita selama 10 hari ini, target kita itu Tuhan berikan saya keberanian, Roh Kudus urapi saya. Dan ketika Pak Pasaribu ke pasar, kemudian Pak Pasaribu ketemu orang yang sakit, Pak Pasaribu menawarkan, boleh saya doa gitu. Dan setiap kita, mari kita praktek saudara, karena Roh Kudus itu dicurahkan untuk itu saudara. Amin. Kalau Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak melakukan apa-apa. Itu sama seperti api yang ada di dalam kita, sudah siap membakar penyakit, tapi kita nggak bakar itu penyakit saudara. Amin. Dan selama 10 hari ini, kerinduan kita supaya setiap kita bergerak dan kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Gimana selanjutnya? Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Renungkan Roh Kudus saudara. Buka hati saudara. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, katakan Tuhan, saya mau dipenuhi. Yang belum mendapatkan bahasa Roh karunia Roh Kudus, katakan Tuhan, saya mau menerima, saya rindu, saya mau dipuaskan, saya mau menyembah di dalam Roh Kudus, saya mau menikmati hadirat Roh Kudus dengan bebas tanpa batas. Haleluya. Mari saudara, mari buka hati saudara. Haleluya. Yes. Mari sama, mari sama. Oh, glory. Oh, Jesus name, Jesus name. Oh, Jesus name.
penuhiku, penuhiku. selanjutnya, saudara, kita tidak akan bisa dipenuhi Roh Kudus kalau hidup kita dipenuhi dengan dosa. Kalau masih engkau menyimpan dosa-dosa di hatimu, di hidupmu, Roh Kudus tidak akan bisa masuk. Makanya Petrus berkata, kau bertobat dulu, beri dirimu dibaptis, baru kamu menerima karunia. Saudara yang merasa saudara penuh dengan dosa, mari buka hati kepada Tuhan dan katakan, Tuhan,
Saya mau bertobat. Ampuni dosa-dosa. Kita harus mengadakan pemberesan diri dengan Tuhan, supaya ketika selama 10 hari ini Roh Kudus betul-betul memenuhi kita. Kita nyanyikan satu pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Pada setiap kita membereskan diri di hadapan Tuhan. katakan Tuhan, saya mau serahkan hidupku kepadamu. Karena setiap orang berkata, Tuhan saya mau serahkan hidupku kepadamu. Katakan komitmenmu saudara. Haleluya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Oh, saya mau diurapi oleh Tuhan. Saya mau tinggalkan semua dosa-dosaku. Saya mau tinggalkan hidup yang lamaku. Saya mau berjalan di dalam hidup yang baru, dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Saya mau diurapi menjadi imam. Saya mau diurapi menjadi raja. Saya mau diurapi menjadi nabi, menjadi
kita, semua masalah kita. Dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi atas setiap kita. Kita dibawa keluar dari pergumulan hidup dan kita mengalami kemenangan. Oleh Roh Kudus kita dibawa mengalami perkara-perkara yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh, Jesus name. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan sama-sama, kita mau deklarasikan sama-sama. Saudara boleh ikuti apa yang saya katakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini, saya menyerahkan hidupku menjadi alat Tuhan. Saya siap dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Semua kelemahan tersingkir, semua masalah diselesaikan. Saya mau hidup bersama Roh Kudus di dalam nama Yesus. Saya persembahkan seluruh hidupku bagi Tuhan. Selama 10 hari ini saya siap penuhi Roh Kudus di dalam nama Yesus. Saya berdoa, saya bersyukur. Haleluya. Kedua tangan kita angkat, kita akhiri dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.